warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kecerdasan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Risnawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan spiritual. Kecerdasan berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, yaitu cerdas. Cerdas adalah perkembangan akal budi seseorang untuk berpikir. Kecerdasan dapat diartikan sebagai memahami gagasan, bahasa, dan belajar. Menurut Howard, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan. Pengertian kecerdasan spiritual berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adalah kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antara sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kecerdasan spiritual. Ciri-ciri kecerdasan spiritual secara umum menurut Johar dan Mansal. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran bahwa saya atau organisasi tempat saya bergabung pertama-tama mempunyai pusat internal, memberi makna dan autentitas pada proyek dan kegiatan saya. Yang kedua yaitu spontanitas. Istilah spontanitas berasal dari akar kata bahasa Latin yang sama dengan istilah responsibility. Menjadi sangat spontan berarti sangat responsif terhadap momen dan kemudian rela dan sanggup untuk bertanggung jawab terhadapnya. Yang ketiga yaitu terbimbing oleh visi dan nilai. Terbimbing oleh visi dan nilai berarti bersikap idealistis, tidak egoistis, dan berdedikasi. Yang keempat yaitu holistik. Holistik adalah satu kemampuan untuk melihat satu permasalahan dari setiap sisi dan melihat bahwa setiap persoalan punya setidaknya dua sisi dan biasanya lebih. Yang kelima, kepedulian. Kepedulian merupakan sebuah kualitas dari empati yang mendalam. Bukan hanya mengetahui perasaan orang lain, tetapi juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Selanjutnya yaitu tentang cara meningkatkan kecerdasan spiritual. Di sini ada beberapa langkah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Yang pertama yaitu mulailah dengan banyak merenungkan secara mendalam persoalan-persoalan hidup yang terbaik, baik di dalam diri sendiri, termasuk yang terjadi di luar diri sendiri. Perenungan bisa dilakukan di tempat-tempat sunyi sehingga lebih memungkinkan kepada otak untuk bekerja secara efektif dan maksimal. Yang kedua yaitu melihat kenyataan-kenyataan hidup secara utuh dan menyeluruh. Adapun yang dialami baik kesedihan dan penderitaan haruslah diletakkan dalam bingkai yang lebih bermakna. Dengan demikian, jika datang penderitaan, kita akan melewati dengan ketenangan dan kesabaran. Saya Cindy Melani akan melanjutkan pembahasan dari Tepin, yaitu cara meningkatkan kecerdasan spiritual menurut Profesor Dr. Halil Hafari. Nah, yang ketiga ada mengenali motif diri, sebab motif merupakan energi yang sangat luar biasa yang menggerakkan potensi diri. Jadi, cara mengasah kecerdasan spiritual dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung kitanya. Tapi yang pasti, kecerdasan spiritual harus dilatih atau diasah supaya otak kita tetap bisa digunakan. Manfaat kecerdasan spiritual. Manfaat kecerdasan spiritual ditinjau dari dua sisi. Satu, kecerdasan spiritual mengambil metode vertikal. Bagaimana kecerdasan spiritual bisa mendidik hati kita untuk menjalin hubungan atas kehadirat Tuhan. Dengan berzikir atau berdoa menjadi lebih baik dan lebih tenang. Kecerdasan spiritual mengambil metode horizontal, di mana kecerdasan spiritual mendidik hati kita di dalam budi pekerti yang baik. Di tengah arus demoralisasi perilaku manusia akhir-akhir ini seperti sikap destruktif dan masifikasi kekerasan secara kolektif. Kecerdasan spiritual tidak saja efektif untuk mengobati perilaku manusia yang destruktif seperti itu, tetapi juga menjadi petunjuk manusia untuk mendekati hidup secara baik dan sopan.
Dari manfaat kecerdasan spiritual tersebut dapatlah dirinci sebagai berikut. Yang ke-1, menjadi lebih bijaksana, memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang baik, memiliki rasa keadilan dan tidak egois, memiliki kedisiplinan yang baik, dan terakhir bersifat integritas. Selanjutnya, pengaruh kecerdasan spiritual terhadap peserta didik dalam pendidikan. Kalau kita berbicara tentang SQ terhadap peserta didik, itu ada pengaruhnya atau tidak? Jawabannya tentu sangat berpengaruh karena SQ merupakan pedoman pada saat peserta didik berada di ujung masalah yang paling menantang dalam hidup mereka ketika harapan mereka tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. SQ memungkinkan untuk menyatukan, menyeimbangi, dan menjembatani kesenjangan yang bersifat interpersonal dan interpersonal, baik hubungan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Iqbal. Beberapa contoh masalah sering dihadapi siswa yang memerlukan kecerdasan spiritual. Untuk menyelesaikannya antara lain, 1. Siswa selaku peserta didik berhadapan dengan masalah eksistensial. Seperti saat siswa merasa terpuruk, khawatir, dan masalah-masa lalu akibat penyakit dan kesedihan. SQ menjadikan siswa sadar bahwa siswa mempunyai masalah eksistensial yang membuat siswa mampu mengatasinya. Atau setidaknya siswa dapat berdamai dengan masalah tersebut. SQ memberikan siswa rasa yang dalam menyangkut perjuangan hidup. Yang kedua, siswa menggunakannya untuk menjadi kreatif. Siswa menghadirkannya ketika ingin menjadi luas, berwawasan luas, atau spontan secara kreatif. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan SQ untuk menjadi cerdas secara spiritual dalam beragama. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan SQ untuk menjadi cerdas secara spiritual dalam beragama. SQ membawa siswa ke jantung segala sesuatu, ke kesatuan di balik perbedaan, ke potensi di balik ekspresi nyata. Yang keempat, siswa menggunakan SQ untuk mencapai perkembangan diri yang lebih utuh, karena siswa memiliki potensi untuk itu. Yang kelima, kecerdasan spiritual memberi siswa suatu rasa yang dapat menyangkut perjuangan hidup. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dimiliki setiap manusia untuk dapat memberikan makna, nilai, dan tujuan dalam hidupnya serta meningkatkan motivasi dalam bekerja sehingga selalu bersemangat karena tidak didasarkan rasa keterpaksaan, melainkan karena ibadah yang hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Sang Penciptanya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah orang yang bersikap jujur, penuh energi, memiliki motivasi yang tinggi dalam hidupnya, spontan, tidak penuh curiga, terbuka menerima hal-hal baru, senang belajar, mudah memaafkan, tidak mendendam, berani mencoba hal-hal baru, serta tidak mudah putus asa jika mengalami atau menghadapi kegagalan dalam kehidupan berkeluarga dan berorganisasi. Cara mengasah kecerdasan spiritual atau SQ dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung kita sendiri. Tapi satu yang pasti, kecerdasan spiritual atau SQ harus dilatih atau diasah supaya otak kita tetap bisa digunakan. Kalau diibaratkan barang, kecerdasan spiritual otak kita itu harus seperti pisau, semakin diasah maka akan semakin tajam. Jadi SQ harus kita manfaatkan seoptimal mungkin supaya kita menjadi manusia yang lebih bijak lagi. Pengaruh SQ terhadap peserta didik dalam dunia pendidikan itu sangat vital sekali karena untuk menyatukan, menyeimbangkan, dan menjembatani kesenjangan yang bersifat intrapersonal dan interpersonal. Sekian kesimpulan dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum.